Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, kami advokat dari Manggarai Raya ya, Forum Advokat Manggarai Raya dan Forum Masyarakat Manggarai di Jabodetabek. Ya. Kami barusan mengikuti sidang putusan korban ya, dengan korban pembunuhan, yaitu korbannya adalah saudari kita Rina Klata Murni ya, yang terjadi pada bulan September lalu. Tadi hakim bernama Irwan Hamid ya memvonis pelaku FF ya, Ferry Feriansah ya dengan 2 tahun penjara ya, tuntutan 4 tahun. Dari tuntutan dari jaksa 4 tahun ya. Pasal yang dipakai adalah pasal 351 ayat 3. Ini sesuai dengan tuntutan jaksa. Yang kami kecewakan pertama ya, kami kecewa sama jaksa dari awal ya. Jaksa memakai dakwaan pasal 338 mendakwa korban dengan pasal 338 junto 351 ayat 3. Ya memang dakwaannya dakwaan alternatif. Tapi ketika jaksa menuntut, jaksa mengambil pasal 351 ayat 3. Ya, jaksa memang menuntut ya, karena menurut undang-undang pelaku orang yang di bawah umur itu setengah dari tuntutan maksimal ya, dari ancaman hukum maksimal. Pasal 351 ayat 3 itu ancaman maksimalnya adalah 7 tahun. Jaksa menuntut hakim agar menghukum pelaku dengan 4 tahun penjara. Namun kami tambah kecewa, saudara hakim atas nama Irwan Hamid ini ya justru memvonis 2 tahun penjara. Ya. Seharusnya ya serendah-rendahnya dia itu seperti dakwaan jaksa lah, atau 3,5 tahun lah ya, kalau dia pakai pasal 351 ayat 3. Setengah dan 7 tahun kan 3,5 tahun. Tapi dia memvonis dengan 2 tahun penjara. Ya. Apa yang harus kita petik dari putusan hakim? Yang pertama, hakim tidak menghargai nyawa orang ya. Nyawa orang yang sudah mati, Rina Klata Murni, itu dia abaikan ya. Bagi dia itu wajar-wajar saja menurut kami ya, dengan vonis 2 tahun. Ini sebuah pelecehan ya. Dia juga tidak merasakan keluarga korban ya, ibu korban, bapak ibunya, dan kita semua di sini. Dia memvonis dengan 2 tahun dengan berlindung di balik kata anak. Banyak sekali putusan hakim, ya kita baca jurisprudensi, dengan penganiayaan yang menyebabkan orang luka saja divonis 5 tahun ke atas. Ya, ini hakim ini benar-benar melecehkan nyawa manusia. Ya, dia memvonis 2 tahun penjara. Lalu yang kedua, kita maknai putusan hakim yang rendah ini, itu membiarkan orang, ya presiden buruk ke depan, membiarkan orang dengan berlindung dari kata anak. Ketika dia cemburu, dia mencekik, membunuh atau menikah. Ya, tapi nanti akan divonis 2 tahun penjara. Ya akan pakai pasal 351 ayat 3. Ya, dengan vonis hakim seperti ini. Ya. Lalu apa langkah kita? Kami tadi sudah mendesak jaksa, ya, jaksa saudara Donald Dudi Siswanto, ya agar putusan hakim ini banding. Ya kalau banding, ya karena pakai pasal yang ringan 351 itu kalau tidak minimal dia dihukum 3,5 tahun penjara. Tapi kami mengharapkan hakim di pengadilan tinggi ya bisa mengabaikan dakwaan jaksa ini dengan pilih pasal yang telah sesuai dengan dia dakwakan, itu 338, ambil setengahnya. Setengahnya kan 7 tahun atau 8 tahun. Ya. Kami mengharapkan di pengadilan tinggi agar tidak memurahkan jiwa manusia. Ya putusan hakim ini memurahkan jiwa manusia, gampang saja dibunuh ya dengan 2 tahun penjara. Ini nanti dengan potong masa tahanan, anak ini bebas. Ya dengan keadaan lembaga pemasyarakatan yang carut marut seperti ini, anak ini akan kami menduga kuat dia akan menjadi penjahat yang besar. Ya dan perlu diketahui bahwa anak seperti ini karena kelalaian orang tuanya juga. Bahwa dia tega mencekik orang sampai mati. Kami tadi juga mendebat jaksa bahwa karena jaksa mengatakan bahwa tidak ada mens rea, tidak ada perencanaan.
Bagi kami ini ada mens reanya. Kenapa? Masih status pacaran, dia berhak ya merampas HP dari korban, melihat foto-foto ada di dalam. Ketika ada foto laki-laki lain, dia cemburu dan dia mencekik. Itu yang kami tidak terima. Nah, jadi harapan kami, kita sama-sama mendesak, kita gunakan media sosial kita untuk mengkritisi hakim yang memurahkan jiwa manusia. Jadi itu saja tadi hari ini. Terima kasih, selamat siang. Berarti apakah tindak lanjutnya nanti upaya apa yang harus dilakukan tadi? Upaya tindak lanjut kami adalah kami akan melaporkan hakim ini ke bagian pengawas Mahkamah Agung, dan kami menilai dia tidak profesional. Dia memihak kepada pelaku yang memudahkan menghilangkan nyawa orang, dan kami akan melaporkan dia juga ke Komisi Yudisial. Ya, agar hakim-hakim ini tidak hanya berlindung dari kata anak, ya. Hukuman itu selain juga untuk membuat orang itu jera, juga untuk memberi presiden, ya, untuk memberi presiden yang baik, ya, bagi masyarakat. Itu yang akan segera kami lakukan, ya. Saya Dr. Edi Hardut SHMH, ya, Sekjen Famara, koordinator dalam kasus ini, didampingi oleh Ketua Ikatan Keluarga Besar Satar Mese, Saudara Robert Luru. Terus di kiri saya ini Saudara Gabriel Maro, ya, SH, juga anggota Famara, advokat, ya. Di sebelahnya lagi Saudara Elias Dabur, SH, advokat Famara. Terus Agustinus Soter, SH, advokat Famara, dan adik-adik dari Manggarai, Jabodetabek. Terima kasih, selamat siang. Ada tambahan mungkin? Ya, apa yang disampaikan oleh itu. Terus ada juga yang ada kejanggalan di dalam fakta persidangan, di mana yang dikedepankan bahwa si korban meninggal karena dicekik, sementara cekiknya malam, paginya masih sehat, siangnya meninggal. Artinya bahwa ada kejanggalan di situ di tuntutan itu. Terus dari berita acara kepolisian ada 2 pasal 338 dan 351. Tetapi jaksa mengeluarkan kebijakan untuk mengesampingkan pasal 338 yang notabene justru pasal 338 itu yang tuntutannya maksimal 15 tahun. Nah, sehingga kita berpikir bahwa jaksa juga tidak profesional dalam mengajukan tuntutan, sehingga upaya kita harus minta pertanggungjawaban jaksa alasan yang membuat mereka mengesampingkan pasal 338. Itu saja. Saya tambahin sedikit lagi. Ya. Hakim ini juga, ya, mengabaikan asas, ya, mengabaikan salah satu asas penting dalam hukum acara pidana, yaitu asas transparansi, asas keterbukaan. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Sejak awal sidang ini, ya, saya dan teman-teman dari advokat Famara yang sudah dapat kuasa dari keluarga korban, dari ibunya, tidak diberi masuk untuk mengikuti sidang. Ya, sementara padahal posisi kita sebagai keluarga korban sama dengan posisi dari keluarga pelaku. Sementara ibu dari pelaku ikut dalam ruangan sidang, kami tidak. Kita bawa datang ke sini itu advokat. Mungkin ada ketakutan saudara hakim bahwa kami akan melakukan pelanggaran etika atau melakukan kriminalitas. Itu keliru besar, saudara hakim. Ya, kita advokat pasti tahu etika, ya, tahu tata cara untuk ada dalam ruang sidang. Nah, itulah yang kami akan, salah satu poin kami akan melaporkan saudara hakim yang mengabaikan asas transparansi. Ini salah satu asas penting dalam hukum acara pidana. Ya, terima kasih. Silakan kalau yang ada yang nambah. Berarti tetap kita kawal terus kasus ini sampai dengan tuntas dan harus mendapatkan keadilan. Kita tidak hanya mau memperjuangkan untuk saudari kita, tapi untuk masyarakat. Kita menciptakan presiden baik, presiden penegakan hukum yang berkeadilan. Ya. Baik. Terima kasih. Baik.